Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kepada zat yang juga mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang zat yang maha adil, maha bijaksana, maha berdiri sendiri, maha mulia, dan maha mengurus semua makhluknya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang menggantungkan segala kehidupan kita di muka bumi ini, sehingga seluruh kebutuhan kita dalam roda kebutuhan kita, roda kehidupan kita, berupa makanan, minuman, pakaian, semua hal-hal kecil, dari yang kecil sampai yang besar, semua Allah gantungkan di muka bumi ini hanya untuk kita. Juga salawat dan salam kepada manusia terbaik, Nabi Muhammad SAW, manusia yang telah membawa hukum halal dan haram sehingga kita punya panduan hidup. Dan manusia terbaik ini telah ditutup dengan diutusnya beliau risalah langit, dan juga yang disempurnakan oleh Allah dari sisi akhlak, fisik, ilmu. Dan manusia terbaik ini diberikan salam oleh Allah sebagai sang pencipta dan juga oleh malaikat. Maka dari itu wajar kalau kita selalu menyebutkan alhamdulillah wa syukurillah sebagai kita pengikut Nabi Muhammad SAW yang setia membacakan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pada tema kali ini, begitu aku membaca ada berita yang sangat viral, yaitu berita perceraian antara Natalie Hoster dan juga Sule. Mungkin lagi diterpa isu keretakan rumah tangganya. Tetapi yang mau aku bahas adalah bukan perceraian atau rumah tangga dari Natalie Hoster dan juga Sule, karena itu bukan ranahnya aku, dan itu juga aku tidak tahu tentang kehidupan rumah tangga mereka. Yang bisa kita lakukan adalah mendoakan sebagai sesama seorang muslim, semoga ya diberikan yang terbaik apapun itu, semoga bisa mempertahankan rumah tangga dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini aku akan membahas tentang rumah tangga. Sesuai dengan yang berita yang tadi aku bacakan, ya, rumah tangga itu adalah hal yang sangat familiar yang dialami oleh setiap orang, terutama manusia yang sudah menikah. Pasti akan mengalami hal-hal yang namanya percekcokan, keretakan, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana cara menjalankan rumah tangga yang baik menurut agama. Di sini aku bukan ingin menggurui siapapun, bukan ingin menasehati karena sok pintar atau lebih pintar daripada orang-orang yang melihat video ini. Bukan, kita sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan. Dan aku juga bukan ustazah di sini. Aku berusaha untuk menebarkan kebaikan, memberikan manfaat, dan memberikan informasi yang kalaupun semua yang ada di sini menonton sudah pernah mendengar ini, ya kita sama-sama mengingat kembali. Kalau yang belum, ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa jadikan ladang pahala buat aku dan manfaat buat yang menonton. Baik, kita bahas rumah tangga. Karena aku juga sudah berumah tangga, bahkan aku juga sudah 2 kali berumah tangga. Rumah tangga itu, ya kalau dibilang, kalau kita tidak paham agama, ya dibilangnya gampang-gampang susah, ya gampang-gampang sulit untuk menjalani rumah tangga. Tetapi kalau kita sudah menimba ilmu agama, itu tidak ada yang sulit dalam menjalankan rumah tangga. Dalam Islam, ya, rumah tangga itu adalah ajang pahala paling besar. Kata ulama, tidak ada dalam Islam ibadah yang umurnya atau panen ibadahnya sebesar rumah tangga. Mulai dari kita melakukan akad sampai nanti kalau kita langgeng, sampai kita punya anak, kita punya cucu. Lah, sepanjang itulah ibadah yang kita lakukan. Jadi ibadah terpanjang. Bayangkan kalau misalnya sholat kita hanya melakukannya 5 menit misalnya. Terus puasa kita hanya melakukan dari sahur sampai buka. Selesai sampai di situ. Misalnya umroh mungkin 9 hari.
Atau haji hanya 30 hari atau 40 hari paling lama. Hanya selama itu. Tetapi ibadah rumah tangga adalah ibadah yang terlama, terpanjang, dan terpanen pahalanya paling banyak sepanjang sejarah. Dari mulai akad sampai kita selesai dalam menyelesaikan rumah tangga tersebut. Kalau kita sampai mati, ya berarti sampai maut memisahkan. Sepanjang itulah kita akan mendapatkan panen pahala yang sangat besar. Jadi rumah tangga ini ibaratkan kita naik di sebuah bahtera. Bahtera ini namanya rumah tangga. Mau kita sedang tidur, mau kita sedang makan, kita sedang masak, kita sedang nyuapin anak, kita tidur pun itu adalah ibadah dalam menjalankan rumah tangga. Jadi tidak perlu khawatir, aduh ini berumah tangga seperti ini. Justru menjalankannya karena Allah, kita ikhlas, itu kita akan mendapatkan panen pahala setiap harinya, setiap detik, setiap menitnya. Dan tentu saja dalam menjalankan rumah tangga ini ada kiat-kiat tersendiri. Ya walaupun aku juga masih belajar menjalankan rumah tangga, masih berproses, kita sama-sama belajar. Tidak ada salahnya aku mendapatkan informasi, aku bagikan yang baik-baiknya untuk diambil. Kalau yang buruk-buruknya tentu ini adalah kekurangan dari aku. Rumah tangga itu adalah ibadahmu, maka ikhlaskan niatmu karena Allah. Jadi menikah itu jangan karena misalnya disuruh oleh orang tua, ayolah kamu kapan menikah nih, udah usia segini, udah bla 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 bla, udah lulus kuliah, udah kerja, belum nikah bla bla bla. Akhirnya karena risih, karena omongan orang tua atau keluarga, desakan keluarga, akhirnya Bapak Ibu sekalian menikah. Atau menikah karena memang usianya sudah lanjut, teman-teman semua udah menikah, teman-teman semua yang sepantaran udah pada punya anak, udah pada punya anak 2, anak 3, sedangkan kita belum menikah. Akhirnya kita merasa wah harus menikah nih karena teman-teman udah pada nikah. Jangan karena itu. Jadi kalau misalnya ada ibu bapak yang menikah karena hal tersebut, ya mulai sekarang ayo kita sama-sama rubah niatnya. Jangan karena itu. Kita niatkan karena ibadah. Niatkan karena Allah Ta'ala, Allah semata. Sebagaimana kalau misalnya kita sholat niatnya karena Allah, kita puasa niatnya karena Allah, kita ibadah haji pun, umroh niatnya karena Allah. Nah kita bayangkan kalau misalnya kita pergi haji, niatnya bukan karena Allah, misalnya niatnya karena kita belanja, itu kita berangkat haji tidak akan pernah fokus, selalu ingin terburu-buru, selalu ingin selesai. Di pikiran kita, wah udah selesai belum nih, pengen belanja. Akhirnya kita tidak menikmati yang namanya tawaf, yang namanya sya'i, yang namanya zikir, yang namanya sholat, yang namanya beribadah di masa haji tersebut. Kita tidak menikmati itu semua, yang ada pikiran kita adalah hanya belanja. Atau kita niatkan ibadah haji itu untuk selfie, untuk pamer di sosial media. Maka semua yang kita lakukan dalam ibadah haji itu akan tergesa-gesa, akan terburu-buru, dan akan capek. Beda dengan orang yang dasar niatnya adalah ibadah. Kalau misalnya kita udah niat ibadah, maka semuanya itu menjadi mudah. Kalau kita misalnya pergi haji, niat ibadah, kan haji itu capek ya, berangkat dari bandara, dari rumah ke bandara aja bisa sejam, misalnya 2 jam. Terus dari bandara ke Jeddah aja itu bisa 9 jam. Belum lagi dari Jeddah jalan lagi ke Mekah, itu bisa memakan kurang lebih 2 jam. Belum lagi dari Mekah sampai hotel, kemudian belum lagi kita harus tinggal di Mina, harus jumroh, panasnya matahari, teriknya, haus, berdesak-desakan dengan orang lain. Kemudian juga jarak hotel ke masjid atau ke Ka'bah itu sangat jauh, harus berjalan kaki. Kemudian juga ada Musdalifah, ada Arafah. Capek dan letih, setiap azan kita juga harus sholat di masjid. Nah, tetapi kalau misalnya orang niatnya ibadah, haji itu perjalanannya kan lama, ada yang 30 hari, ada 40 hari. Kalau orang yang niatnya ibadah, pasti ketika ditanya,
Bagaimana setelah pergi haji, apakah Anda akan niat lagi datang ke sana? Secapek-capeknya kalau orang memang niatnya ibadah, ketika ditanya hal itu pasti orang itu akan menjawab, ya aku pengen ke sana lagi. Rindu akan ke rumah Allah, rindu dengan Allah. Karena niatnya sendiri adalah ibadah. Belum lagi berdesak-desakan pada saat ngantri di imigrasi. Itu pasti semua kecapean itu akan terlupakan dengan terbayar bisa beribadah kepada Allah. Sama halnya dengan orang yang bangun sholat tengah malam. Kalau memang kita dasarnya niatnya dengan ibadah, sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah, ingin menunaikan hajat kita kepada Allah, menceritakan kisah hidup kita, curhat kepada Allah, tengah malam mau sengantuk apapun, dia akan pasang alarm, dia akan bangun dan dia akan semangat untuk melaksanakan sholat tengah malam. Beda dengan orang yang sholat tengah malam karena dibangunin oleh suaminya, misalnya oleh istrinya, dibangunin oleh pasangan, disuruh sholat. Atau misalnya ada orang yang misalnya menginap di rumah seseorang karena teman-temannya semuanya pada sholat tahajud, akhirnya dia ikut-ikutan sholat karena ikut-ikutan. Nah, beda orang yang memang tulus karena Allah sama dengan orang yang memang karena disuruh atau karena orang lain. Dan sama halnya dengan pasangan suami istri kita. Jadi suami dan istri itu adalah titipan Allah. Jadi manusia titipan Allah kepada kita. Begitu pula misalnya aku dengan suamiku nih. Ya, suamiku Pablo. Ya, Pablo itu adalah titipan Allah kepada aku. Hei, nih aku kasih nih suamimu nih. Jaga dia dengan baik. Misalnya perhatikan kebutuhannya dia, layani dia dengan baik. Begitupun misalnya kepada suamiku, Allah titipkan nih Ray kepada Pablo, titipkan apa? Titipkan tolong jaga dia, lindungi dia, nafkahi dia, sayangi dia dengan lemah dan lembut, seperti itu. Jadi kita semua ini adalah titipan Allah untuk kita, termasuk anak-anak kita juga titipan Allah. Dalam rumah tangga, aku pernah mendengar seorang ulama berceramah juga bahwa rumah tangga itu sangat rumah tangga itu kan ibadah yang sangat panjang. Maka dari itu syaitan akan terus menggoda manusia agar bisa bercerai, agar bisa melakukan perpecahan dalam rumah tangga tersebut. Maka dikisahkan seorang iblis itu kan tinggalnya di dasar laut. Begitu iblis itu memanggil semua para anak dan cucunya. Bagaimana hari ini laporan kepada sang raja iblis, sang raja Saiton yaitu iblis ya. Kamu udah melakukan apa? Oh, saya habis melakukan habis membisikkan manusia itu untuk membunuh seseorang. Wah, bagus, kata iblis itu. Kamu apa? Wah, aku habis mempengaruhi orang itu agar gibah atau gosip dengan orang. Wah, bagus. Ada satu lagi cucu iblis. Ya, kamu habis melakukan apa? Aku habis mempengaruhi dua pasangan agar bercerai dan akhirnya mereka bercerai. Nah, setelah iblis itu mendengar itu, maka cucu iblis itu didudukan di singgasana iblis tersebut di sebelahnya sebagai bentuk penghargaan yang paling besar. Jadi untuk iblis atau untuk syaitan itu, penghargaan iblis kepada syaitan itu adalah barang siapa yang bisa memecah belah rumah tangga, itu adalah prestasi terbesar syaitan atau iblis yang didapat. Jadi jangan sampai kita terpecah belah oleh syaitan, membisikkan syaitan ke dalam hati kita bahwasanya hanya karena pasangan, misalnya pasangan lupa mengambilkan teh yang biasanya misalnya suami datang dibikinin teh, tiba-tiba pasangan lupa atau ngantuk atau mungkin lagi ngurus anak, tiba-tiba lupa, akhirnya marah besar, akhirnya cekcok sampai mengucapkan kata cerai. Itu bisikan syaitan. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ibu-ibu hanya karena ibu dan bapak ya, hanya karena hal sepele sampai kita mengucapkan perceraian. Karena sejatinya syaitan itu sebenarnya ibaratnya ya marketing sebuah produk, yaitu keburukan.
Jadi syaitan itu sebenarnya hanya bisa membisikkan kepada kita. Yang mengambil keputusan sendiri adalah kita sendiri. Nah, tinggal bagaimana keimanan kita untuk menolak si syaitan itu. Syaitan membisikkan, udah cerai aja, udah tinggalin aja. Nah, kalau kita sadar dengan iman kita, bahwa itu bisikan syaitan dan kita harus beribadah kepada Allah, jangan mendengarkan bisikan-bisikan tersebut, ya syaitan tidak akan berhasil menggoda kita. Jadi syaitan itu hanya marketing dari sebuah produk yang namanya keburukan. Nah, di situ kita mau membeli atau tidak membeli produk tersebut itu adalah keputusan kita sendiri. Jadi jangan sampai kita bisa disetir oleh yang namanya syaitan. Yaitu bagaimana menyangkalnya dengan keimanan dan dengan ilmu agama. Seperti itu. Yang kiat-kiat yang berikutnya, jadikan anggota keluarga kita sebagai aset amal zariyah. Jadi ibadah menikah itu sebenarnya enak, Ibu dan Bapak. Jadikan anggota keluarga kita sebagai aset amal zariyah. Mungkin dari sisi aku nih, seperti istri. Aku bangun pagi, masak, buatin sarapan buat suami, kemudian misalnya mijitin suami, kemudian nyuapin anak-anak, kemudian beresin rumah, mati masuk surga. Seenak itu sebenarnya, senikmat itu kalau kita menjalannya dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi dijadikan semua suami kita adalah aset amal zariyah buat kita. Anak-anak kita adalah aset amal zariyah untuk kita. Begitu pula sebaliknya, suami memandang istri itu juga amal zariyah buat kita. Kalau dari sudut pandang suami, mencari nafkah untuk istri, untuk anak dan istri, itu aset amal jariyah untuk kita, untuk si suami tersebut. Ada hadis dalam Islam, perbuatan apa dalam Islam yang paling besar pahalanya setelah yang wajib-wajib? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, engkau memberikan makan kepada siapa saja dan engkau memberikan salam kepada orang yang kau kenal dan engkau tidak kenal. Jadi nafkah itu adalah yang kalau nggak dikasih, roda kehidupan tidak bisa berjalan. Misalnya kita nih istri dari suami dapat makanan, minuman, pakaian, nah itu nafkah. Misalnya bisa beli listrik, bayar air, itu nafkah. Ada hadis lagi kata Nabi, dinar yang engkau keluarkan untuk fakir miskin, dinar yang engkau keluarkan untuk pembebasan budak, dinar yang engkau keluarkan di jalan jihad, di jalan Allah, dan dinar yang engkau keluarkan untuk anak istrimu jauh lebih besar pahalanya, mengalahkan pahala-pahala lainnya. Jadi nafkah buat anak istri itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan untuk mengasihi fakir miskin, berjihad di jalan Allah, dan pembebasan budak. Seperti itu, luar biasa kan pahalanya. Tetapi hadis ini juga tidak bisa dijadikan untuk kita para istri, wah karena ada hadis ini, ada dalil ini, ya udah berarti penghasilan suami seluruhnya 100% gitu ya, 100% sini sama istri. Sampai suami itu nggak punya uang nol sama sekali karena semuanya diambil alih oleh istri. Tidak begitu juga ya Ibu. Kadang-kadang misalnya nih, nafkah itu kebutuhan rumah yang kalau nggak ada itu roda kehidupan nggak bisa jalan. Misalnya kita harus merinci nih sebagai istri ya, sebagai seorang ibu, kita harus merinci kebutuhan bulanan berapa sih. Misalnya sebulan bayar listrik, bayar air, beli makanan, terus semuanya dirinci. Ternyata kebutuhan kita sebulan misalnya 4 juta, gaji suami kita misalnya 5 juta. Nah, yang dimaksud nafkah adalah yang 4 juta tersebut, semua kebutuhan bayar anak-anak sekolah dan lain-lain. Nah 4 juta itu adalah hak istri untuk mengatur keuangan rumah tangga. Kalau misalnya gaji suami ada 5 juta, berarti ada sisanya 1 juta. Nah 1 juta itu suami berhak untuk memegang itu. Jangan sampai suami benar-benar tidak punya uang sama sekali, bahkan untuk membeli pulsa pun meminta kepada istri, isiin aku pulsa dong, akhirnya istri yang mengisi. Ya hal seperti itu dalam Islam ya tidak ada kemuliaannya bagi seorang
bagi seorang suami gitu, yang meminta hal-hal kecil diminta belikan sampai suami tuh gak megang uang sama sekali, tidak ada sosok kepemimpinan di situ. Artinya harusnya kan suami yang membelikan pulsa buat istri misalnya, jangan istri yang membelikan pulsa, ya suami yang membelikan pulsa untuk istri. Jadi dia punya punya sosok pemimpin yang bisa dihargai oleh seorang istri. Jangan sampai tidak ada harganya sama sekali itu di mata istri, sampai semuanya meminta sama istri itu. Nah, kalau yang dibilang 1 juta itu ya boleh dong istri ngambil semuanya, karena kalau suaminya ikhlas dan misalnya ya udahlah karena aku nggak bisa ini, ya itu namanya sunnah, tapi itu bukan hak ibu gitu, bukan hak seorang istri, karena kebutuhan rumah tangga hanya 4 juta misalnya. Jadi yang 1 jutanya itu sunnah, boleh dipegang istri, boleh dipegang suami. Ya sebaiknya si suami pun memegang lah untuk beberapa ratus ribu lah untuk memang kebutuhannya dia, jangan sampai kosong sama sekali, karena dia harus bertemu dengan mungkin teman-temannya, harus mencari nafkah lagi dengan modal bertemu dengan kawan-kawannya, kliennya dan lain-lain. Ya dia harus memegang modal lah untuk bergaul dan berinteraksi dengan sesama orang di luar seperti itu. Jadi ibu-ibu itu punya hak di sisi nafkah, tidak lebih dari itu. Kalau misalnya beda lagi dengan bapak ya, suami tidak berhak atas harta istri yang dipunyai istri sebelum nikah. Misalnya si istri punya usaha sebelum nikah, punya aset sebelum nikah, nah itu bapak tidak berhak sepeser pun atas hartanya istri. Kalau istri mau memberikan itu namanya sodakoh, sunnah boleh, tetapi tidak wajib. Kemudian misalnya si istri punya warisan dari orang tuanya, misalnya 300 juta warisan. Nah tiba suami bilang, wah kita kan udah nikah nih 10 tahun atau 20 tahun, kalau misalnya kamu dapat warisan ya berarti buat aku juga dong, kita bagi 2 atau sini serahin aja semuanya buat kita, buat rumah keluarga ini, buat rumah tangga ini. Itu tidak berhak juga itu. Tetapi kalau istri mau memberikan, itu adalah pahala dan sodakoh. Seperti itu perbedaan antara wajib dan sunnahnya dalam berumah tangga. Kalau laki-laki mau menjadikan aset amal jariah apapun hasilnya, hasil keringat itu diberikan kepada istri adalah sodakoh yang paling besar. Kemudian istri manapun itu harus menjaga 5 waktu sholatnya. Ini kewajiban istri. Berpuasa Ramadan, dan dia harus bisa mentaati dan melayani suaminya pada hal-hal yang ma'ruf, kecuali saat ia meninggal, dan dia boleh pilih 8 pintu surga. Luar biasa kita menjadi seorang istri ya ibu-ibu. Jadi cuman tugas istri itu gampang, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, terus mentaati dan melayani suaminya pada hal yang ma'ruf, maksudnya hal-hal dalam kebaikan dan hal-hal dalam yang bukan merupakan pelanggaran agama. Misalnya suaminya nyuruh masak, nyuci, atau suruh ngurusin anak-anak, itu kan hal yang ma'ruf misalnya. Tapi kalau suaminya misalnya menyuruh berbuat yang dosa, berbuat tidak baik, itu kita tidak wajib untuk mentaati, karena itu bukan hal yang ma'ruf dan itu adalah merupakan pelanggaran agama. Tugas itu cuma itu aja, cuma 3 itu aja. Insya Allah kita akan bisa memilih yang mana yang pintu surga yang akan kita masuki. Kalau rumah tangga, kalau misalnya aku ibaratkan itu sama dengan sebuah perusahaan ya. Perusahaan yang dimana namanya adalah perusahaan rumah tangga. Kalau misalnya kita sebagai anak perusahaan atau karyawannya, atau karyawannya lah, suami dan istri adalah karyawan dari perusahaan yang namanya rumah tangga. Kalau masing-masing suami dan masing-masing istri menjalankan kewajiban sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh yang namanya rumah tangga atau agama, itu yang pemilik perusahaan juga akan mempertahankan si karyawan tersebut. Itu logikanya. Kewajiban suami, misalnya ibu bisa tuntut dari secara agama nih ya, muhasabah bin ma'ruf, bermuamalah dengan lemah lembut, tutur kata yang santun, jangan mencaci maki dan hindari menampar wajah.
lembut sama istrinya. Kalau misalnya istrinya nih melakukan hal-hal yang tidak mau menjalani kewajiban, misalnya sang istri tidak mau melayani suaminya, berhubungan suami istri misalnya, itu suami bisa menghajar, istilahnya menghajar ya dalam bahasa Arab. Tapi menghajar itu bukan menghajar itu artinya memboikot, diranjang. Tapi memboikot itu hanya boleh dilakukan di rumah, tidak boleh dilakukan di luar rumah, tidak boleh di jalan. Jadi bisa memberikan pelajaran kepada istrinya dengan cara ya memboikot, diranjang. Misalnya tidak diberikan nafkah berhubungan suami istri karena dia melakukan hal-hal yang tidak mau menjalankan kewajiban sebagai istri, seperti itu. Dan dalam rumah tangga atau sunatullahnya ya, laki-laki itu selalu menghadapi sebuah masalah atau menjalankan sebuah solusi dalam permasalahan itu selalu menggunakan akal. Nah, kalau ibu-ibu ini diciptakan cenderung selalu menggunakan perasaan. Jadi bagaimana caranya si bapak harus memahami istri dan harus menyelami dunia perasaan. Dan sebaliknya, si ibu harus menyelami dunia pikiran yang selalu dilakukan oleh sang suami. Suami selalu pakai logika atau akal, istri selalu pakai perasaan. Nah, bagaimana caranya? Harus saling memahami dalam hal berumah tangga seperti itu. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membentak sekalipun terhadap istrinya, walaupun beliau sudah menikah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Dan hak yang kedua selain yang tadi adalah diberikan nafkah, makanan, minuman, tempat tinggal dan semampunya sesuai dengan hadis riwayat Bukhari. Dan hak yang ketiga adalah diberikan pendidikan. Istri berhak diberikan pendidikan oleh suaminya, terutama pendidikan agama, agar dia dalam menjalankan rumah tangga berdasarkan berlandasan agama. Bukan karena ya udah aku menjalankan ya karena aku cinta, terus kalau aku nggak cinta aku nggak mau nurut sama kamu. Nah, bukan seperti itu. Jadi harus kita sebagai istri nurut sama suami karena Allah, karena perintah Allah gitu. Karena ada perintah Allah, kita harus berbakti kepada suami, harus mentaati dan melayani suami gitu. Jadi semakin besar ilmu agama yang diterima oleh sang istri, maka akan tingkat kecenderungan kelanggengan rumah tangga itu akan berpengaruh kalau menurut aku ya. Ini juga sesuai dengan surat Al-Quran At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dari kekuranganmu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang ia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, itu tentang rumah tangga. Jadi wajib kita memelihara keluarga kita dari api neraka. Jadi suami wajib memberikan pendidikan karena apa yang dilakukan istri, misalnya istri tidak mau menutup aurat. Nah, itu suami akan bertanggung jawab di akhirat, akan dihisap kenapa tidak mendidik istri dalam pendidikan agama bahwasanya menutup aurat itu adalah wajib hukumnya bagi Islam gitu. Jadi itu tanggung jawab suami, karena suami akan dihisap nantinya apabila dosa-dosa yang dilakukan oleh istri. Makanya di sini timbul surat At-Tahrim ayat 6, kita harus memelihara anggota keluarga kita, terutama laki-laki sebagai pemimpin wajib untuk melindungi anggota keluarganya dari api neraka dan yang bahan bakarnya manusia dan batu. Baik, di video kali ini baru 2 poin atau baru sedikit yang aku bisa sampaikan karena pembahasan tentang rumah tangga itu begitu rumit dan banyak. Tapi nanti di lain kesempatan atau di video berikutnya insya Allah kalau umurku panjang dan bisa bersilaturahmi lagi akan aku jabarkan lagi kiat-kiat dalam mempertahankan rumah tangga atau bagaimana cara menjalankan rumah tangga yang baik dan benar. Ini akan bersambung di part berikutnya insya Allah kalau kita bisa bertemu lagi.
Dan sekali lagi ini adalah informasi yang aku sampaikan dirangkum dari beberapa hadis, surat Al-Quran, kemudian pendapat-pendapat ulama, dan juga aku menghadiri majelis ilmu di dalam sosial media. Aku rangkum semuanya menjadi satu dan aku informasikan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak atau semua yang sedang nonton di YouTube ini. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Aku di sini sekali lagi bukan ustazah, bukan orang yang paling pintar, yang paling benar dalam hal agama. Aku sama dengan ibu-ibu yang masih proses, masih belajar. Mungkin di yang nonton ini ada yang lebih pintar dari aku, ya pasti banyak gitu. Aku di sini hanya memberikan kebaikan dan memberikan manfaat. Semoga Allah bisa melihat niat baik dan ketulusan di bulan suci Ramadan ini. Oke, itu aja video kali ini. Silakan di komen yang kira-kira mau dibahas tentang apa. Nanti aku cari materinya dan aku akan ceritakan kepada kalian semua. Yang aku sesanggupnya aku, seperti itu. Nah, ya mohon supportnya, dukungannya. Mungkin banyak kekurangan dalam video ini, apalagi aku bukan ahli ibadah dan ahli agama, tetapi aku akan berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Itu aja dari aku. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir video, dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan. Semua kekurangan datangnya dari aku dan semua yang benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.